Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello 8th grader, let's learn simple present tense. Still with me, Mim Wahida. So, in this video, you are going to have a brief explanation on the usage, the form, and the examples of simple present tense. Dalam video ini, kamu akan mendapatkan penjelasan singkat tentang penggunaan, pola, serta contoh kalimat dalam bentuk simple present tense. The usage of simple present tense. Number 1. To state a general truth or fact. Oke, kita masuk pada penggunaan simple present tense. Yang pertama, digunakan untuk menyatakan suatu fakta yang tidak bisa dirubah. Contohnya kalimat berikut ini. The sun rises from the east. Artinya, matahari terbit dari timur. Her mother is British. Ibunya berkebangsaan Inggris. Number 2. To state a repeated action. Yang kedua, untuk menyatakan aksi atau kegiatan yang berulang. My sisters go to the supermarket every month. Kakak-kakakku pergi ke supermarket setiap bulan. Eric plays the game every night. Eric memainkan game itu setiap malam. Kata every month pada kalimat bagian A dan kata every night pada kalimat bagian B adalah jenis keterangan waktu yang menyatakan bahwa kegiatan pada kedua kalimat tersebut dilakukan berulang. Number 3. To state habits. Yang ketiga, untuk menyatakan suatu kebiasaan. They exercise regularly. Mereka berolahraga secara teratur. He always drinks coffee before breakfast. Dia selalu minum kopi sebelum sarapan. Number 4. To give instruction or direction. Yang keempat, untuk memberikan instruksi atau arahan. Open the door. Buka pintu itu. Pour the soup into the bowl. Tuangkan sup itu ke dalam mangkuk. The form of simple present tense is subject plus verb 1 or infinitive. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada penjelasan tentang rumus atau pola kalimat simple present tense. Penjelasan tentang rumus ini akan membagi menjadi dua bagian berdasarkan subjeknya. Di awal kita akan bahas rumus kalimat simple present tense menggunakan subjek I, you, they, dan we. Untuk kalimat positif atau afirmatif, subjek I, you, they, dan we diikuti oleh kata kerja bentuk pertama atau infinitif, tanpa ada tambahan apapun di belakangnya. Seperti contoh kalimat berikut ini. They exercise regularly. Untuk kalimat negatif atau pengingkaran, setelah subjek ditambahkan kata don't yang berarti tidak. Seperti contoh kalimat berikut ini. They don't exercise regularly. Untuk kalimat interrogative atau pertanyaan, kata kerja bantu do diletakkan sebelum subjek. Seperti contoh berikut ini. Do they exercise regularly? Dalam bahasa Indonesia, kalimat ini berarti apakah mereka berolahraga secara teratur? Jenis kalimat pertanyaan ini adalah pertanyaan konfirmasi yang memungkinkan dua jawaban. Bisa iya atau tidak. Jika iya, bisa dijawab dengan yes, they do. Namun jika tidak, maka bisa dijawab dengan no, they don't. Untuk subjek she, he, it, pola kalimat simple present tense masih sama dengan penjelasan sebelumnya. Hanya saja ada penambahan pada bagian kata kerja bentuk pertama atau verb 1. Karena di sini ada penambahan s atau es pada kata kerja tersebut. Sebagai contoh, kita akan menggunakan subjek he. He exercises regularly. Untuk kalimat negatif atau pengingkaran, digunakan kata doesn't setelah subjek he untuk menyatakan makna tidak.
seperti pada contoh kalimat berikut ini. He doesn't exercise regularly. Untuk kalimat interrogative atau pertanyaan yang sifatnya konfirmasi, digunakan kata does sebelum subjek he untuk menyatakan makna pertanyaan apakah. Seperti contoh berikut ini. Does he exercise regularly? Dalam bahasa Indonesia, kalimat ini berarti apakah ia berolahraga secara teratur? Yang bisa kemudian dijawab dengan yes, he does, jika jawabannya iya, atau no, he doesn't, jika jawabannya tidak. Dan perlu diingat, pada kalimat negatif dan kalimat tanya, kata kerja yang digunakan kembali pada bentuk pertama, tidak mendapatkan tambahan s atau es lagi. Dalam penulisan kalimat berbentuk simple present tense, bisa juga ditambahkan adverb of frequency seperti berikut ini. Always. In Indonesian. Selalu. Often. In Indonesian. Sering. Usually. In Indonesian. Biasanya. Sometimes. In Indonesian. Kadang-kadang. Seldom. In Indonesian. Jarang. Kemudian kita dapat pula menambahkan adverb of time atau keterangan waktu pada kalimat berbentuk simple present tense. Seperti beberapa contoh berikut ini. Every day, yang berarti setiap hari. Every Friday, yang berarti setiap hari Jumat. Twice a week, yang berarti 2 kali seminggu. Kemudian 3 times a day, 3 kali sehari. Berikut adalah catatan untuk penambahan s atau es pada kata kerja tertentu. Yang pertama, jika kalian bertemu dengan kata kerja yang diakhiri dengan huruf Y, namun sebelumnya didahului dengan huruf mati atau huruf konsonan. Seperti pada contoh kata study. Kata study diakhiri dengan huruf Y. Sebelum huruf Y ada huruf D yang merupakan salah satu dari huruf konsonan atau huruf mati. Maka huruf Y harus kita ganti dengan huruf I, baru kemudian ditambahkan huruf E dan S. Maka ia akan berubah dari study menjadi studies. Yang kedua, jika kalian bertemu dengan kata kerja dengan akhiran S, SH, CH, atau O, maka kalian tinggal menambahkan huruf E dan S pada bagian akhirnya. Seperti contoh berikut ini. David crosses the road every morning. My brother washes his car twice a month. My mother watches television every night. She goes to Pontianak once a year. Now it's time for you to practice. Choose the correct verb in present tense form. Okay class, this is the end of the video. Thank you for watching. Keep practicing. Remember, where there is a will, there is a way. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.